Baik, kita lanjutkan ke video kedua. Nah, masih dalam kasus soal yang tadi, yaitu dia memiliki uplink 895 sampai 900, downlink 940 sampai 945. Nah, kita sudah membuat alokasi tabel frekuensi untuk uplink saja. Kalian bisa melakukan hal yang sama dengan yang sudah kita lakukan ini untuk tabel alokasi frekuensi untuk downlink. Nah, sekarang misalnya kasusnya kita buat selnya ini, kadang-kadang sel itu bukan kadang-kadang, malah banyaknya sel itu dibuat sektorisasi, jadi sel sektoral, ya. Sel sektoral. Sel sektoral itu adalah selnya, misalnya gambarnya seperti ini ya. Maka kalau sel tidak sektoral, maka satu antena di tengah-tengah ini untuk mencakup seluruh wilayah di sini dalam satu sel. Tetapi terkadang orang membagi sel ini menjadi 3 bahagian gitu. 3 bahagian seperti ini. Nah, di mana di sini kita sebut dengan sektor A. Sektor A, di sini misalnya kita sebut dengan sektor B, dan sini kita sebut dengan sektor C. Nah, ini ada antena mengarah ke sini, di sini ada antena mengarah ke sini, ini ada antena mengarah ke sini. Nah, antena ini akan mencakup wilayah sektor A, antena ini mencakup wilayah sektor B, dan antena ini mencakup wilayah sektor C. Jadi kalau kalian lihat misalnya dalam base station atau tower dari suatu dari suatu base station, kalau kalian sering lihat itu biasanya antenanya itu dibagi 3 ya. Ada antena ke arah sini, ada antena ke arah sana, dan ada antena ke arah sana. Nah, masing-masing ini yang ini nih sini misalnya kan, yang ini di antenanya, yang ini. Jadi ini kalau dilihat dari atas maka gambarnya seperti ini, ya. Nah, antena ini mencakup wilayah ini, antena ini mencakup wilayah ini, antena mencakup wilayah ini. Maka itulah yang disebut dengan sel sektoral. Sel yang kita bagi-bagi menjadi beberapa sektor. Dalam hal ini sebagai contoh adalah selnya memiliki 3 sektor. Nah, apa guna sel sektoral ini? Guna sel sektoral ini gunanya adalah supaya memperkecil lagi terjadinya ACI. Tadi kita sudah membahas mengenai ACI. ACI itu adalah adjacent channel interference atau interferensi kanal bertetangga, yaitu adalah interferensi yang terjadi antara kanal yang bersebelahan. Semakin jauh jarak kanal itu, maka dia akan memiliki interferensi yang semakin lemah, semakin rendah, dan itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita berusaha menyebarkan frekuensi itu dalam satu sel, disebar. Di sini untuk satu sel misalnya F1, F4, F7. Jadi tersebar, tidak F1, F2, tapi F1, F4 gitu. Nah, itu gunanya untuk menghindari terjadinya ACI. Nah, cara selanjutnya yang lebih lagi untuk menghindari terjadinya atau memperkecil ACI itu, maka kita lakukan dengan sektoral. Misalnya dalam kasus soal yang ini, soal yang tadi ini, kita memiliki ini misalnya tidak ada sektoral. Nah, sekarang kita memiliki sektoralnya. Sektoralnya adalah selnya sama dengan 3. Jadi ada 3 sektor, ya. Maka kita bisa membuat tabel alokasi frekuensinya. Di sini adalah sel 1. Kita ada 3 sel kan dalam satu cluster, sel 1, sel 2, sel 3. Nah, sel 1 itu terdiri pada sektoral 1A, 1B, dan 1C. 1A, 1B, 1C, ya. Kemudian sel 2, 2A, sel 2 sektor A, sel 2 sektor B, sel 2 sektor C. Begitu juga untuk sel 3 sektor A, sel 3 sektor B, sel 3 sektor C. Maka kita bisa lakukan frekuensinya dengan cara frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, ya. Frekuensi 4, jadi dibuat sini F1 itu di sini. Jadi gini cara meletakkan frekuensinya: F1, kemudian F2 di sini, F3 di sini, kemudian F4-nya di sini, F5-nya di sini, F6 di sini, F7-nya di sini, F8, dan di sini F9, ya. Kemudian F10 untuk daerah 1A.
Kemudian di sini lagi F11, F12. Kemudian F13, F14, F15. Kemudian F16, F17, F18. Nah, kemudian F19, F20, F21, F22, F23, F24, dan F25. Nah, inilah dia alokasi frekuensinya. Lihat di sini hasilnya bahwa dalam suatu wilayah, karena wilayah sel itu kita bagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu yang kita sebut dengan sektor, maka kita lihat bahwa dalam sektor A misalnya, di sel 1 sektor A itu frekuensi adalah yang terjadi di sinilah F1, F10, F19, F1, F10, F19. Sementara itu 1B misalnya F4, F13, F22. F4, F13, dan F22. Dan sektor C, F7, F16, dan F25. Maka bisa kita lihat bahwa dalam satu wilayah ini kita membuat semakin jauh jarak antar frekuensi. Pada sel perancangan yang kita lihat tadi sebelum ini, kita jarak antar frekuensi adalah ada 3, F1 ke F4. Dalam satu sel, dalam satu wilayah itu F1, F4 ada 3 jarak frekuensinya. Nah, dengan menambah sektoral itu kita jarak frekuensinya semakin jauh, F1 ke F10. Jadi ada 9 jarak frekuensinya. Jadi kalau kita gambarkan frekuensinya seperti ini dalam bidang ini, di sini misalnya F1, F2, F3, terus sampai F9. Nah, ini jarak antara frekuensi dalam satu wilayah sektor itu adalah jaraknya F1, F10 di sini. Ada 9 frekuensi yang membatasi dia sehingga dia semakin jauh. Kalau semakin jauh artinya AC-nya atau adjacent channel interference-nya semakin lemah. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa dengan kita melakukan penambahan atau melakukan manipulasi dengan membuat satu sel itu terdiri pada sektor, misalnya dalam kasus ini menjadi 3 sektor, maka kita bisa lihat bahwa jarak antar frekuensi di dalam satu sektor itu semakin jauh jaraknya, sehingga semakin memperkecil AC atau adjacent channel interference. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.